Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini anak-anak kelas 5 apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa hari ini yang ingin memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan Anya. Mari Bu dan teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami. Tolong pimpin acara kami pembelajaran hari ini. Berarti Bu Oni berarti setiap kami supaya bisa mengerti pelajaran matematika. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Anya. Nah, hari ini apakah semua berangkat atau ada yang sakit? Coba dicek. Berangkat Oke, berangkat semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kita diberi kesempatan untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita harus membaca dulu tujuan pembelajaran kita. Apa aja yang akan kita capai pada pembelajaran matematika kali ini? Ada dua. Siapa yang mau membacakan? Saya. Oke, yang pertama Agnes, yang kedua Rafika. Silakan. Yang pertama, peserta sisi mampu menganalisis hubungan antara panjang sisi dan keliling persegi di candi Borobudur. Oke, yang kedua silakan Rafika. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung keliling persegi dalam konteks nyata menggunakan contoh kasus candi Borobudur. Oke, terima kasih Agnes dan Rafika. Nah, seperti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai Candi Borobudur dan keliling persegi. Oke, nah sebelumnya ada yang tahu nggak ini itu apa? Saya. Apa? Candi Candi Borobudur. Nah, siapa yang pernah mengunjungi Candi Borobudur? Nah, semua udah pernah ke Candi Borobudur ternyata. Nah, siapa yang tahu lokasi dan sejarahnya? Ada yang tahu lokasinya di mana? Magelang. Di Magelang. Magelang itu di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah. Kalau sejarahnya ada yang tahu nggak? Belum Belum tahu. Nah, karena belum tahu, kita akan belajar mengenai sejarah Candi Borobudur. Nah, selanjutnya, nah kalian kan udah pernah ke Candi Borobudur semua. Apa saja bentuk bangun datar segi 4 yang terdapat di Candi Borobudur? Ada yang tahu? Coba diingat-ingat. Apa aja? Ya, batu-batunya biasanya berbentuk apa, Agnes? Ya, persegi panjang. Terus apa aja? Ada ini Bu belah ketupat. Ya. Terus apa lagi? Oke. Ada segitiga juga biasanya. Nah, dari sini tunjukkan mana yang merupakan bangun persegi. Mana? Ibu tunjukin. Ini bangun persegi enggak? Bukan. Ini? Bukan. Ini bangun apa ini? Persegi panjang. Kalau ini? Persegi. Ya, ini merupakan bangun persegi yang ada di bangunan Candi Borobudur. Nah, ada yang tahu persegi itu biasanya kenapa ini disebut persegi? Sisinya. Apa? Silakan. Rafika. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ya, kalau persegi itu harus memiliki 4 sisi yang sama panjang. Harus sama panjang, nggak boleh ada yang beda sedikitpun. Nah, selanjutnya kita akan membaca sejarah Candi Borobudur. Nah, bisa kalian keluarkan dulu modulnya. Sebelumnya kalian sudah duduk berkelompok seperti itu. Oke. Kita akan membaca sejarah Candi Borobudur. Siapa yang akan membaca? Saya. Oke, Leona. Silakan Leona dan Iko. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Sailendra yang merupakan penguasa di Jawa pada masa itu. Borobudur dibangun sebagai tempat ibadah dan ziarah umat Buddha. Selama berabad-abad, Candi Borobudur sempat terkubur oleh abu vulkanik dan tertutup oleh hutan. Baru pada abad ke-19, candi ini ditemukan kembali dan mulai dipugar agar tetap terjaga keindahannya. Ya, silakan Iko. Saat ini Borobudur menjadi salah satu tempat wisata bersejarah yang terkenal di dunia. Candi Borobudur juga memiliki unsur etnomatematika, yaitu matematika yang terdapat dalam budaya. Misalnya, bentuk bangunan candi ini berbentuk bangun datar seperti persegi dan persegi panjang. Dengan memahami etnomatematika di Candi Borobudur, kita bisa melihat bagaimana orang zaman dahulu menggunakan matematika dalam kehidupan mereka. Jadi dari bacaan yang sudah dibacakan oleh Leona dan Ike, kita tahu bahwa Candi Borobudur itu merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Yang letaknya di mana tadi? Magelang. Nah, kalian juga harus tahu kalau Candi Borobudur itu merupakan salah satu keajaiban di dunia. Nah, sekarang baliknya
pelajari itu ada uraian materi. Silakan, siapa yang mau membaca? Ya. Wisnu. Nah, Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang memiliki tingkatan atau teras berbentuk persegi. Tingkatan-tingkatan ini tersusun bertumpuk seperti piramida raksasa. Setiap tingkatan memiliki jalan yang digunakan oleh para peziarah untuk melakukan pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi candi searah jarum jam sambil berdoa. Saat seorang berjalan mengelilingi salah satu tingkatan candi, mereka sebenarnya sedang menempuh keliling dari bangun persegi. Nah, jadi seperti yang di gambarnya tadi, ini itu tuh Candi Borobudur itu biasanya kan bertumpu. Nah, itu digunakan untuk peziarah, untuk umat Buddha. Nah, sekarang dari uraian materi tadi, Bu Oni mau tanya, keliling itu apa? Saya menjawab. Ya, Pak Leona. Keliling itu adalah jumlah dari sisi-sisi suatu bangunan jatah. Ya, jadi kalau tadi ada contoh kasus di sini saat seorang berjalan mengelilingi salah satu tingkatan candi, mereka sebenarnya sedang menempuh keliling dari bangun persegi karena mereka mengukur dari sisi-sisi atau di tepi-tepi persegi tersebut. Nah, sekarang coba kalian dijawab menurut kalian sendiri. Di bagian ayo beraktivitas bersama itu, diskusikan tugas berikut bersama teman sebangkumu. Dari uraian materi di atas, apa yang kamu ketahui mengenai keliling? Coba diisi dulu bersama teman sekelompok ya. Bisa ya? Ada yang kesusahan mengenai pengertian keliling? Bisa nggak? Udah semua? Sudah. Oke, sekarang coba balik. Di baliknya itu ada kuis. Nah, ini ada 3 soal. Coba dikerjakan. Bisa dikerjakan selama 20 menit. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanyakan ke Bu Oni ya. Nanti setelah kalian menjawab semua pertanyaan ini, kalian akan melakukan presentasi di depan kelas. Jadi persiapkan jawaban kalian sebaik mungkin. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Nah, bisa. Bisa ya, ini tinggal ditambahkan. Bisa? Ini kan cuma buat satu ya. Oke. Yuk, kelompoknya Ike. Bisa? Satu. Udah sampai nomor berapa? Udah 3. Benar. Tadi persegi berbentuknya persegi memiliki sisi yang sama. Jadi tinggal ditambah saja. Bisa ya? Udah semua?
berarti kelompoknya Leona. Silakan untuk tanya ke teman-teman nomor 1. Oke, jadi soal nomor 1, bagaimana cara menghitung keliling persegi? Cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Jadi kan persegi. Kan tadi kata Bu Oni kan kalau persegi kan sisinya sama semua. Misal ini 2, ini 2, ini 2 sentimeter. Jadi kita cara menghitung kelilingnya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu teman-teman. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sama? Sama. Semua paham ya? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok A-nya. Terima kasih Bu. Oke, sekarang yang nomor 2. Siapa? Ya, silakan. Nih, sebetulnya. Kasih nomor di sebelah sini ya. Sebelah sini. Jadi untuk nomor 2 dari gambar bawah ini jumlah kelilingnya. Nah, tapi setelah pakai penggaris kita menemukan itu sisinya itu panjangnya 3 cm. Itu semua sisinya 3 cm atau 3 cm semua. oke. Jadi untuk kelilingnya Untuk menghitung kelilingnya bagaimana caranya? 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 berapa? 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya berapa? 12. Jangan lupa pakai satuannya sentimeter. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sekarang kita kelompok yang terakhir. Silakan. Jadi di soal nomor 3 itu, jika Andi bersama teman-teman ingin mengelilingi teras Candi Borobudur, ia membaca papan informasi bahwa teras Candi Borobudur berbentuk persegi dan panjang sisi depan 121 meter. Maka tentukanlah berapa keliling teras Candi Borobudur tersebut. Oke, jawabannya adalah 484 meter. Apakah ada yang salah atau berbeda dengan jawabannya Wisnu? Oke, benar ya. Berarti terima kasih. Oke, anak-anak, jadi menghitung nih keliling persegi itu ada tadi di soal nomor 3, bisa kalian perhatikan juga. Itu ada yang depannya itu panjangnya 121 meter. Kita kelilingnya, mencari kelilingnya itu 121 ditambah 121 ditambah 121 ditambah 121, atau biasanya itu bisa ditulis dengan 4 dikali S. Paham nggak 4 dikali S itu dari mana? Kalau kemarin kan kalian udah belajar mengenai segitiga itu 3S karena sisinya ada 3. Nah sekarang kalau persegi berarti 4S karena sisinya ada 4 dan memiliki panjang yang sama. Itu udah paham ya mengenai cara menghitung keliling persegi. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Nah ya udah bisa semua untuk menghitung persegi ya. Bisa. Oke, dari pembelajaran kali ini
Silahkan, siapa yang ingin berdoa? Oke, silahkan. Mari Tuani dan teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa pembelajaran masing-masing segera dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Jangan lupa untuk belajar mengenai keliling. Nah, pada materi selanjutnya kita akan belajar mengenai keliling gabungan. Silakan bisa dipersiapkan atau bisa mencari referensi lain. Terima kasih. Sekian.